Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Gabriela Runtuene dengan NIM 2114201053 dari kelas A2 Keperawatan semester 5. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang ventricular septal defect pada anak. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah keperawatan anak 2 dengan dosen pengajar Nurse Jultalegi Eskop MK. Apa itu VSD? Ventricular septal defect adalah kelainan jantung bawaan berupa adanya defek atau lubang yang memisahkan ventrikel jantung bagian bawah antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Defek septum ventrikel merupakan suatu lubang pada septum ventrikel atau dinding yang memisahkan ventrikel kiri dan kanan, sehingga mengakibatkan darah bisa mengalir dari ventrikel kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Selanjutnya, anatomi dan fisiologi. Jantung merupakan organ penting yang bertugas memompa darah dalam tubuh kita. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan gejala parahnya. Jika jantung kehilangan fungsinya, kematian bisa terjadi. Klasifikasi berdasarkan ukuran VSD yang terdiri dari, yang saya ambil adalah VSD kecil. Biasanya asistomatik, selanjutnya defek kecil 1-5 mm, yang ketiga tidak ada gangguan tumbuh kembang, yang keempat bunyi jantung normal, terkadang ditemukan suara bising peristaltik yang menjalar ke seluruh tubuh perikardium dan berakhir pada waktu distolik karena terjadi penutupan VSD. Selanjutnya tidak diperlukan kateterisasi, dan yang terakhir menutup secara spontan pada umur 3 tahun. Selanjutnya, etiologi dari VSD. Beberapa faktor penyebab yang diduga mempunyai pengaruh terjadinya VSD adalah faktor prenatal, yang ciri-cirinya ibu menderita infeksi rubella, ibu alkoholisme, umur ibu lebih dari 40 tahun, ibu menderita IDDM, ibu meminum obat-obatan penenang atau jamu, dan yang kedua ada faktor genetik. Yang pertama, anak yang lahir sebelum menderita penyakit jantung bawaan, dan ayah atau ibu menderita penyakit jantung bawaan, dan yang terakhir kelainan kromosom, misalnya sindrom Down. Patofisiologi dari VSD yang terjadi adalah perubahan fisiologis yang terjadi akibat adanya defek di septum ventrikular adalah tergantung ukuran defek atau tahanan vaskular paru. Aliran darah ke paru-paru akan meningkat setelah kelahiran sebagai respon menurunnya tahanan vaskular paru akibat mengembangnya paru-paru dan terpaparnya alveoli oleh oksigen. Jika defeknya berukuran besar, aliran darah ke paru-paru akan meningkat dibandingkan aliran darah sistemik, diikuti regresi sel otot polos arteri intrapulmonalis. Perubahan ini berhubungan dengan munculnya gejala setelah 8 kelahiran bayi aterm atau berumur 4-6 minggu atau awal 2 minggu pertama pada kelahiran bayi prematur. Berikut ada tanda dan gejala. Beberapa tanda dan gejala yang dialami pada pasien VSD yaitu sesak nafas atau takipnu atau nafas cepat, bayi mengalami kesulitan ketika menyusui, keringat yang berlebihan, berat badan tidak bertambah, infeksi saluran pernafasan berulang, dan kebiruan di sekitar bibir atau kuku. Dan yang terakhir ada penata laksanaan. Beberapa penata laksanaan secara umum. Yang pertama, tidak baring posisi setengah duduk, penggunaan oksigen, koreksi gangguan keseimbangan basa dan elektrolit, diet makanan berkalori tinggi, pemantauan hemodinamik yang ketat, hilangkan faktor yang memperberat, misalnya demam, anemia, dan infeksi. Penata laksanaan diet pada penderita yang disertai malnutrisi.
Penatalaksanaan berdasarkan keparahan pada pasien VSD, contohnya VSD kecil, pada defek septikal terkadang menutup secara spontan sehingga diperlukan operasi untuk mencegah endokarditis infeksi.